Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariza Patilawati dengan NIM 401 1911063, kelas Hukum 3E, mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Instrumen Hukum Lingkungan Nasional, tentang perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan. Yang pertama terdapat pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus, hak kodrat dan human right yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut hak fundamental right. Inti hak sosial adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial merupakan setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain terdapat pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama atau kontrak, melakukan tindakan nyata, membentuk peraturan bersama, menetapkan keputusan, khususnya perizinan dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur. Secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam pasal 63 UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau RPPLH dan ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis dengan memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan.
Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam pasal 5 UU PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan pertama inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah, ekoregion, dan penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan RPPLH sebagai upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan UU PPLH meliputi potensi dan kesediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan dan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Inventarisasi lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peta dan laporan yang telah mendokumentasikan basis sumber daya alam dan penggunanya. Hasil inventarisasi lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan yang pertama, karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi. Hasil inventarisasi lingkungan hidup. Tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPAA juga termasuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Selama ini, RPJP nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan RT/RW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RT/RW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Di mana dalam hal ini berbeda dari dokumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. RPPLH tingkat provinsi dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah, di mana produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum RPJP dan RT/RW sehingga Perda RPPLH dapat digunakan menjadi konsideran mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJPD dan RT/RW daerah. Selanjutnya terdapat kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan atau program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam hal kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis
yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir, tingkat ketahanan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, terdapat baku mutu lingkungan hidup atau sebab, efluen, dan akibat ambien. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar lingkungan hidup zat, besi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas, di mana nilai ambang batas ini adalah batas tertinggi, terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lainnya dalam setiap interaksi lingkungan hidup. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi yang pertama, baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan dua sistem, yaitu effluent standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Yang kedua, stream standar merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau, di mana kadar yang ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara, dan baku mutu air laut. Yang selanjutnya terdapat AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, AMDAL dan UKL-UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU PPLH, yaitu besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha atau kegiatan, luas wilayah usaha atau kegiatan, intensitas berlangsung lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak, sifat kumulasi dampak, berbalik dan atau tidak berbaliknya dampak, kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. Berdasarkan kriteria tersebut,
Maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri dari pertama, kerangka acuan, kedua, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rincian muatan AMDAL sesuai pasal 25 UU PPLH berisi tentang pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan, evaluasi kegiatan sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan, saran masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau usaha tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Yang terakhir, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penyusunan AMDAL harus diberi ruang bagi keterlibatan masyarakat, yang mana masyarakat yang terkena dampak memperhatikan lingkungan hidup yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan alam proses AMDAL. Yang selanjutnya yang akan dibahas, pertama, analisis resiko lingkungan. Dalam pasal 47 UU PPLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan. Dengan secara umum dapat dikatakan resiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau probability tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Resiko lingkungan memperkirakan resiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Peraturan analisis risiko dalam UU PPLH dilatar belakangi adanya kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain, yang pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Yang kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Yang ketiga, pengelolaan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, ada pengkajian risiko, di mana pengkajian risiko ini meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko di mana di sini meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Yang ketiga, komunikasi risiko, di mana komunikasi risiko ini adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Pembahasan yang terakhir
ada perizinan lingkungan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam konstitusi negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas, pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPLH ini terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.